Saudara, berjumpa kembali di Sapa Indonesia Malam. Mahasiswa di berbagai daerah terus menyuarakan tuntutan perbaikan ekonomi. Di antaranya meminta pemerintah mengkaji program MBG dan Kopdes Merah Putih hingga menguatkan rupiah. Bagaimana langkah cepat pemerintah merespons suara mahasiswa ini? Kami juga akan menyoroti Amerika Serikat dan Iran yang akhirnya mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perang setelah berlangsung lebih dari 3 bulan. Tapi apakah kesepakatan ini akan menjamin Israel tidak akan ganggu progres negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat? Selanjutnya, dua topik ini, sejumlah informasi lainnya juga akan jadi sorotan di Sapa Indonesia Malam. Bersama saya, Cynthia Rompas. Dan saya, My Sister Tarian. Saudara, mahasiswa kembali menggelar aksi demo di sejumlah titik di Jakarta. Titik aksi demo terpusat di 2 lokasi, yakni di depan gedung DPR MPR dan di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Sejumlah mahasiswa kembali menuntut pemerintah untuk melakukan perbaikan ekonomi. Terlihat aparat kepolisian melakukan pengawalan kepada mahasiswa untuk melakukan aksi demo di depan gedung DPR MPR. Sementara masa mahasiswa Universitas Bung Karno melakukan aksi unjuk rasa dengan berjalan kaki dari arah Tugutani menuju Simpang Patung Kuda. Mahasiswa mulai melakukan long march sejak pukul 14.30 siang tadi. Sempat terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dan pihak kepolisian. Mahasiswa mendesak aparat kepolisian membuka barikade agar mereka dapat melanjutkan aksi ke depan menuju Simpang Titik Kuda. Mahasiswa akhirnya terhenti di Jalan Medan Merdeka Selatan dan melanjutkan aksi penyampaian pendapat. Oke, semakin hari semakin tidak didengar oleh pemangku kebijakan. Kita datang ke sini satu keyakinan, yakni maju terus menuju kemenangan. Aksi unjuk rasa yang terjadi di depan gedung MPR DPR juga sempat diwarnai aksi saling dorong antara mahasiswa dan kepolisian. Mahasiswa menggugat menyampaikan 5 tuntutan terkait dengan perbaikan ekonomi. Orasi selanjutnya kita berikan kepada kawan kita Rafli dari Setia. Bendera! Kalau mau saksi, silakan berbaris di belakang kawan-kawan yang memegang banner. Aksi demonstrasi juga berlangsung di depan gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur. Massa melakukan aksi long march dari kawasan alun-alun Kota Malang menuju Jalan Tugu Kota Malang. Massa menuntut perbaikan ekonomi, termasuk penghentian program makan bergizi gratis, hingga menyoroti tingginya harga bahan pangan. Bendera! Kalau mau saksi, silakan berbaris di belakang. Mahasiswa di Kota Surabaya menggelar aksi di depan gedung DPRD Kota Surabaya. Ada sejumlah tuntutan yang disuarakan, antara lain memprotes program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, serta menuntut perbaikan ekonomi. Massa sempat membakar ban bekas sebelum akhirnya ditemui Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya yang juga merupakan anggota fraksi Partai Gerindra, Bahtiar Rifai. Bahtiar berjanji akan membawa aspirasi masyarakat hingga ke pemerintah pusat. Panas-panasan sudah mau mendukung kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kami mungkin sedikit pengantar dari saya, dikuasai oleh pemerintah itu sendiri, dikapitalisasi oleh pemerintah.
Untuk mengetahui perkembangan terbaru di lokasi unjuk rasa, saat ini kita sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Putu Trisnanda, dan juru kamera Aufa Farid di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, dan jurnalis Kompas TV Jinawi Rana dan juru kamera Dedi Setio di Semarang, Jawa Tengah. Saya ke Putu dulu. Putu, bagaimana situasi aksi unjuk rasa sore hari ini? Apakah tuntutan utama dari masa aksi di sana? Ya, selamat petang, my sister dan juga saudara. Tadi baru saja sekitar pukul mendekati sekitar 3 menit yang lalu begitu, mahasiswa dari Universitas Bung Karno atau UBK dan juga MH Tamrin ini diterima oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di mana tadi juga ini sesuai dengan pernyataan dari masa aksi bahwa ada sejumlah tuntutan yang ingin disampaikan kepada pihak pemerintah, dalam hal ini Presiden dan juga Wakil Presiden, di mana tadi poin-poinnya yang pertama, my sister, ini berbicara soal kritik atas program makan bergizi gratis dan juga Koperasi Desa Merah Putih yang dirasa oleh mahasiswa ini bukannya justru memberikan dampak positif bagi masyarakat, tetapi justru membebani masyarakat dengan anggaran yang sangat besar. Mahasiswa berharap seharusnya anggaran tersebut bisa dialihkan atau dimaksimalkan untuk pendidikan ataupun juga untuk kesehatan. Nah, kemudian yang juga tadi disampaikan adalah terkait dengan penolakan mahasiswa terhadap Undang-Undang Polri yang baru, di mana salah satu poinnya yang paling dirasa berat oleh mahasiswa adalah poin di mana Polri ini bisa kemudian menerima perbantuan atau diperbantukan ke jabatan-jabatan di ranah sipil, yang dirasa oleh mahasiswa seharusnya Polri ini bisa bekerja sesuai dengan tupoksinya atau tugas dan fungsi utamanya dalam menjaga keamanan saja. Ya, hal ini juga berlaku bagi TNI, di mana demilitarisasi ini juga disampaikan oleh mahasiswa. TNI seharusnya dalam hal ini adalah menjaga kesatuan NKRI, kemudian pertahanan di daerah-daerah perbatasan, bukan justru kemudian mengambil jabatan-jabatan yang sifatnya di luar konteks keamanan. Nah, hal-hal ini yang kemudian dari siang hari tadi, dari mulai Tugu Tani bergeser ke Medan Merdeka Selatan, kemudian sampai dengan beberapa menit yang lalu begitu, ini terus digaungkan oleh mahasiswa sampai akhirnya tadi mendapatkan pernyataan resmi atau undangan begitu dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk kemudian menerima dan mendengarkan aspirasi dari mahasiswa-mahasiswa ini. Dan tadi baru saja masuk sekitar 3 sampai dengan 5 menit yang lalu begitu, my sister dan juga saudara. Saat ini prosesnya masih sedang berlangsung dan kami wartawan begitu ataupun juga media diminta untuk menunggu terlebih dahulu di area luar atau di area pelataran tempat saya melaporkan saat ini, dan nanti ketika misalnya sudah ada hasil dari komunikasi antara mahasiswa kemudian juga Wakil Presiden, nanti akan ada pernyataan lebih lanjut apa saja kemudian respon dari pemerintah. Harapannya tentu saja yang tadi disampaikan adalah bagaimana kemudian kebijakan dari pemerintah ini bisa pro terhadap masyarakat dan juga anggaran-anggaran yang besar ini bisa kemudian dialihkan kepada hal-hal yang mendasar kebutuhan-kebutuhan masyarakat seperti misalnya pendidikan, kesehatan ataupun juga jaminan sosial begitu, sehingga kemudian masyarakat khususnya kelompok menengah dan juga bawah ini tidak kemudian terhimpit dengan kondisi ekonomi, di mana tadi juga disampaikan bahwa bensin kemudian rupiah ini kemarin sempat bergejolak isunya, ini yang diharapkan bisa diselesaikan oleh pemerintah. Jadi harapannya nanti setelah komunikasi yang berlangsung saat ini bisa membawa hasil yang positif dan janji yang akan dipegang oleh mahasiswa nanti ke depannya. Kembali ke Anda, my sister. Ya, memang kita akan menunggu bagaimana hasil pertemuan antara mahasiswa dengan Wapres Gibran, tapi mungkin yang ingin diketahui oleh masyarakat juga, Putu, bagaimana dengan pengalihan jalan imbas dari aksi penyampaian pendapat di sekitar Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat? Ya, sampai dengan sore hari ini, bahkan tadi ketika misalnya aksi massa ini masih terus berlangsung begitu, my sister, sebetulnya jalur lalu lintas ini cenderung normal, tidak ada kemudian kepadatan ataupun juga antrian, karena posisinya memang hanya terpusat di titik di depan gedung Dana Reksa atau tepatnya di Medan Merdeka dekat lampu merah begitu ya, persimpangan, tapi tidak sampai ke Patung Kuda. Jadi arus lalu lintas di area Patung Kuda, kemudian di Medan Merdeka Timur ini berlangsung normal, tidak ada kemudian
penutupan ruas jalan, tidak ada pengalihan jalan begitu, hanya saja kalau biasanya bisa langsung menuju ke area Patung Kuda, ini kemudian dialihkan ke arah kiri begitu. Dan ini kalau saya lihat begitu ya, bahkan di depan kantor ataupun juga di depan istana wakil presiden ini cenderung lancar, tidak ada antrian, baik itu roda 4, roda 2 tetap bisa melintas, termasuk juga transportasi umum ini masih bisa melintas seperti biasa. Mas Isler.